tentang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah pencapaian Bukhari hingga orang-orang sepakat akan kedudukannya dalam Islam. Ulama yang paling mulia, yang tidak ada seorang pun muslim meragukan kapabilitas Al-Imam Al-Bukhari. Ternyata kedudukan yang dicapai Al-Imam Al-Bukhari tidaklah didapatkan dengan bersantai-santai, melainkan ada kejujuran di dalam hatinya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun berikan buah dari kejujuran di dalam hati tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi manusia dari hidayah adalah sesuai kebaikan dan kejujuran di dalam hati orang tersebut. Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal, Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakan kepada siapa saja dari tahanan-tahanan kalian, tawanan-tawanan perang kalian. Katakan kepada mereka, jika benar hati kalian, di dalam hati kalian ada kejujuran kepada Allah, ingin mencari kebenaran, ingin mencari hidayah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan buah dari kejujuran tersebut. Dan ini sunnatullah. Seorang yang membaca surah Al-Ankabut, dia akan dapatkan makna ini. Surah Al-Ankabut, Allah mulai dengan ayat ujian untuk mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur. Dan di akhir surah tersebut, ayatnya menyebutkan tentang hasil dari kejujuran. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 1, 2, dan 3, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka setelah mereka mengatakan beriman, mereka tidak akan diuji? Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kalian itu bukan manusia pertama. Sudah ada manusia-manusia sebelum kalian. Dan kami sudah uji mereka dengan berbagai macam ujian. Tujuannya, dengan ujian ini Allah memisahkan orang-orang yang jujur di dalam mengatakan beriman dari orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Kemudian Allah sebutkan di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jujur di dalam mencari jalan menuju kami, kami pastikan kami akan tunjukkan ia jalan-jalan kepada kami. Berarti kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya sekadar fisik saja, tapi yang menjadi patokan adalah apa yang ada di dalam hati. Disebutkan Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam nuniyanya, qat'ul masafati bil qulubi ilaihi la bil sayri fawqa maqa'idir rukbani. Berjalan menuju Allah ini menggunakan hati, bukan berjalan semata-mata menaiki kendaraan. Sehingga kalau berjalan kepada Allah ini menaiki kendaraan, mungkin semua orang bisa sampai. Tapi ketika menggunakan hati, belum tentu seorang sampai kecuali benar-benar hati ini adalah hati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hati yang diridhai oleh Allah? Allah sebutkan pada 2 tempat di dalam Al-Quran tentang hati yang diridhai Allah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Pertama dalam surat Al-Ankabut, Allah berfirman menghikayatkan ucapan Ibrahim, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah engkau menghinakanku di hari manusia dibangkitkan, di hari tidak bermanfaat harta dan keturunan kecuali siapa saja yang datang menuju Allah dalam keadaan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari 2 hal.
Selamat dari dua hal. Pertama, salamatun fil ibadatil khaliq. Dia selamat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak menyimpangkan ibadahnya sehingga menyekutukan Allah dengan selainnya. Kemudian yang kedua, salamatun fi muamalatil makhluk. Selamat di dalam berinteraksi dengan makhluk, baik dengan manusia ataupun dengan hewan dan selainnya. Dan kita akan lihat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tidak heran kalau beliau mencapai kedudukan yang sangat mulia ini. Ternyata memang beliau terdapat padanya dua hal ini. Yaitu benar-benar selamat di dalam beribadah kepada Allah. Dan benar-benar selamat di dalam bermuamalah dengan makhluk. Kita lihat insya Allah. Maka seorang itu, dia jangan terlalu terpana, terlalu terpesona dengan melihat fisiknya. Dengan melihat penampilan zahir. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah melihat kepada rupa dan fisik kalian, juga harta-harta kalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada kejujuran hati kalian yang tercermin pada perbuatan kalian. Maka seorang yang jujur hatinya, dia akan gunakan fisiknya ini kepada ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang jujur hatinya, dia akan gunakan hartanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah ketika para ulama seperti Ibn Al-Qayyim menyebutkan hati ini adalah raja. Dialah yang akan mengatur seluruh fisik ini. Mata kemana ia harus memandang, telinga apa yang harus ia dengar, tangan apa yang akan dia ambil, kaki kemana dia melangkah. Semuanya yang mengaturnya adalah sang jenderal, yaitu hati. Maka memperbaiki hati ini sya'nun azim, perkara yang sangat dianggap besar oleh para salaf sehingga mereka tidak menyia-nyiakannya. Sebutkan dalam biografi Abdullah bin Mubarak rahimahullah yang kita sudah sebutkan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku kondisikan agar bisa selamat dari niatku. Karena niat ini yang ada di dalam hati selalu berubah-ubah. Illa man a'anahu Allah. Kecuali orang-orang yang ditolong dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya ini bisa benar-benar berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berjalan menuju Allah dengan hati ini seorang butuh ilmu. Butuh ilmu karena hati ini akan mempertimbangkan. Akal ini akan mempertimbangkan antara yang baik dari yang buruk. Dan bagaimana seorang bisa mempertimbangkan antara yang baik dan buruk kalau dia tidak memiliki data mana yang baik, mana yang buruk. Untuk memiliki data mana yang baik, mana yang buruk, seorang harus belajar. Seorang harus belajar.